Haleluya, haleluya, shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Halo. Haleluya. Pak Yu luar biasa. Ya, seberapa banyak yang percaya Tuhan kita itu baik, saudara. Yang percaya Tuhan kita lebih baik, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Mari pagi hari ini siapkan hati kita, saudara. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Karena Tuhan kita itu baik. Pemeliharaan yang tak pernah berhenti dalam sepanjang hidup kita, hari lepas hari. Mari kita mau tunduk kepala dan berdoa. Bapa, saat ini kami datang dengan hati bersyukur Tuhan. Jikalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami percaya semua karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam setiap hidup kami hari demi hari. Dan saat ini kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap kami. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua diberkati oleh Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur atas segalanya yang Kau berikan bagi kami. Yesus Kau segalanya. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya.
segalanya di hidupku. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan. Angkat tangan menyembahmu. Kami angkat suara kami memuji-Mu Tuhan. Angkat suara memuji-Mu. Angkat suaramu dengan sepenuh hati, katakan Kau segalanya bagiku. ini kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku. Yes Lord. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memuji. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya hidupku. Kami angkat tangan kami. Angkat tangan menyembahmu. Angkat suara memuji-Mu. Angkat suara Kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Angkat tangan, angkat suara memuji-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sembah Tuhan. Oh Yesus. Yesus Tuhan. Kau segalanya. Kau segalanya. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain Yesus. Hanya Kau Tuhan. Kau segalanya. Yes Lord. Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab di dalam nama-Mu ada segalanya. Di dalam nama-Mu ada kuasa untuk menyembuhkan. Di dalam nama-Mu ada kuasa untuk melepaskan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak dapat hidup jauh dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan segala hidup kami hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua saudara mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Siap menerima sukacita surga pagi hari ini. Amin. Yang siap menerima sukacita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari bersama-sama terima sukacita surga.
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita memenuhi setiap kami Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya sama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari semua angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan, takkan hilang kekuatan kami. Haleluya, kami mau selalu bersorak bagimu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi bersama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau tetap setia mengikut Tuhan, saudara. Amin. Karena Tuhanlah jalan kebenaran bagi setiap kita. Haleluya. Sekali lagi kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bapaklah gunung batu kami Tuhan, Bapaklah kota benteng kami yang teguh. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut.
hanya Tuhan sumber kebenaran kita, saudara. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hampir setahun ini Engkau terus menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Selama hampir 12 bulan ini Engkau terus menyertai dalam kehidupan kami. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami. Tak sekalipun Kau memalingkan muka-Mu dari kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas selain kami mau memuji dan menyembah-Mu dan setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia. Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia, amin. Besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup kami. Pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Harapanku. Amin. Hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu. Terima kasih.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin. Ini setiap kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi dan sepenuh hati katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami mau menyembahmu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Tuhan. Engkau baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Sembah Dia, saudara. Tiada yang sepertimu. Jangan khawatirkan Tiada hal yang lain. sepertimu. Sembah Dia, saudara. Engkau baik. Engkau Dia baik. sungguh amat baik bagi hidup Anda dan saya. Segalanya. Jangan pikirkan yang lain. Haleluya. Sembah Dia saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Satakarama. Haleluya. Papa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Singing I sing praises. I sing praises to
your name. Yes. Oh Lord, praises to your Your name. name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan dengan iman, angkat tanganmu, angkat hatimu. Sing praises to your name. Ya, ini kami Tuhan. Oh Lord, Ini kami Tuhan. praises to your name. Hanya Kaulah satu-satunya Allah penyelamat. Oh Lord, Satu-satunya Allah yang kusembah. Kami datang Tuhan and great menyukakan hatimu. Be praised. I sing praises to your name. Yes. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for your name is great and greatly To be praised. For your name is great. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to Be praised. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang Tuhan untuk lutut bertelut menyembah-Mu. Kalau pagi ini Tuhan Kau ajari kami prinsip berkat. Kalau bukan karena kemurahan hati-Mu, tidak mungkin Kau ajari kami Tuhan. Pagi ini kami mau menyimak dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan mata dan telinga kami, tapi kami mau belajar dengan hati kami, dengan roh kami Bapa. Sehingga sampai kapanpun Tuhan, melewati tahun ini, hidup kami tidak pernah sama dengan tahun-tahun sebelumnya selama kami hidup. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Berilah kami kerendahan hati Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kami mau merendah Tuhan. Kau bongkar pola pikir kami yang lama. Revival itu akan terjadi di tempat kami Tuhan, buat keluarga kami, buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau menerima prinsip berkat Tuhan, yang mau melakukan dan mengimaninya, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Izinkan saya hari ini sharing tentang prinsip berkat. Kita akan lanjutkan di mana minggu lalu kita sudah baca di Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari kita buka sekali lagi Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai 4, dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, apa saudara?
pergilah dari negerimu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, lalu dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang keempat, yang terakhir, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Siapa di tempat ini yang usianya di bawah atau sampai pas tahun ini 75 tahun? Angkat tangan. Kalau yang angkat tangan sedikit berarti saya melihat 75 tahun ke atas, itu maksudnya ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya khawatir nanti kalau saya melanjutkan prinsip berkat Tuhan toh, maksudnya ngomong apa ya, kewalian kabeh sudah, waduh gawat. Saudara, saya ulangi lagi. Siapa di tempat ini yang usianya di bawah atau tahun ini pas 75 tahun, angkat tangan. Saya pengen tahu saja. Oke, yang di atas 75 tahun angkat tangan. Saya kasih kebaktian berlian bagi Anda ya. Om tenang, Om, Tante tenang, nanti kita cari waktu kita kebaktian berlian berdua saja, oke. Saudara, kalau Anda tahu Abram pun berangkat seperti yang Tuhan firmankan kepadanya, artinya sampai usia berlian sekalipun Anda akan menjadi berkat buat orang lain. Yang paham katakan yes. Kenapa atau mengapa Tuhan harus memberkati Anda? Minggu lalu saya sudah sharing, tidak mungkin saya bahas secara detail. Anda dengarkan aja YouTube GBI Lantera yang hari ini baru ada. Mengapa Tuhan harus memberkati Anda? Baca yang keras, 2, 3. Anda diberkati supaya jadi berkat bagi orang lain. Yang paham katakan, ya saya mau. Karena kalau cuma numpuk ke Anda, nomor 1 saja Anda nggak tahu, ya enggak bisa, saudara. Yang kedua apa, saudara? Baca yang keras, 2, 3. Kenapa Tuhan harus memberkati Anda? Ketika Anda jadi berkat, apa? Tuhan menjadikan sebuah tanah yang subur. Kalau Anda jadi berkat, Anda itu tanah yang subur. Di mana apa, saudara? Orang-orang yang memberkati Anda, karena Anda tanah yang subur, maka orang-orang memberkati Anda, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini saya buka ruang gembala, lontong opornya sudah saya terima kasih. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak tahu yang kirim saya belum lihat, saya lihat, lontong opornya kok akeh banget. Ya, berarti maka orang yang memberkati Anda akan diberkati oleh Tuhan. Yang juga katakan amin. Yang ketiga, apa saudara? Baca yang keras, 2, 3. Ketika Anda menjadi berkat, Tuhan akan melindungi dan menyelesaikan segala kebutuhan, masalah, dan kesulitan hidup Anda. Anda harus paham, kalau Anda jadi berkat buat orang lain, bukan membuat Anda tambah miskin, Pak, Bu. Makanya kalau Anda ngomong, Bapak ini loh, sedikit-sedikit kasihan ya, lah aku digerakkan mah, kamu yang gerakkan, aku yang megang uangnya, lihat dompetku nih loh, lihat dompetku, gitu kan. Anda jangan percaya yang dilihat dimasukkan di dompet itu, jangan percaya, saudara. Karena ibu-ibu punya dompet Doraemon yang di rumah, saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Loh, tenang tuh, saudara. Benar kan? Kalau Anda tuh disuruh berkati, mah aku lihat orang itu enggak kayak biasanya. Halah, orang itu dari dulu ya gitu, tampangnya melas, ini. Saudara, Anda ngirim ke saya makanan, apa tampang saya melas, saudara? Coba Anda lihat baik-baik wajah saya. Paringi yuk, lontong opore yuk, gitu. Babinya yuk, ayam gorengnya,
tolong ya tolong. Ora saudara, saya juga heran loh. Lah apa wajahku ki terlalu kurus loh sampai dikirim makanan terus. Tapi kalau Anda paham semakin banyak Anda jadi berkat, Anda digerakkan Tuhan itu karena Tuhan akan melindungi dan menyelesaikan segala kebutuhan, masalah, dan kesulitan hidup Anda. Sekarang kalau Anda punya masalah, saya percaya kok Anda gak mungkin diam aja. Betul nggak? Ya pastilah namanya manusia. Tapi kenapa Anda sudah melakukan kalau tidak selesai masalahnya? Kalau bukan Tuhan yang ngasih inspirasi. Yang paham katakan yes. Itulah kenapa jangan Anda itu menutup pintu hati. Saudara, sado tinggal sakmene, kongkon meneh melindungi orang lain untuk tahu orang lain. Saudara, ya wis. Enggak bisa, saudara. Anda sudah melakukan banyak hal. Anda tanya seluruh dunia, kalau kena kesulitan ngapain? Ya pasti, ya berdoa, ya puasa, ya melakukan segala hal. Tapi prinsip berkat yang kita belajar minggu lalu, ketika Anda jadi berkat, Tuhan akan melindungi dan menyelesaikan segala kebutuhan, masalah, dan kesulitan hidup Anda. Yang keempat, minggu lalu kita belajar, yang terakhir minggu keempat, yang minggu lalu. Apa saudara? Semakin banyak Anda menjadi berkat, apa saudara? Semakin banyak, ngomong kiri kanannya, tuh ma dengerin, pa dengerin, jangan sempuannya terus yang jalan. Semakin banyak Anda menjadi berkat, baca yang keras, semakin banyak Tuhan akan memberkati Anda. Kalau semakin banyak memberkati Anda, saldo kita nambah Pak, saldo kita nambah, ngawur. Baca yang keras berikutnya apa saudara? Semakin banyak Anda, Tuhan memberkati Anda apa? Semakin besar apa? Tanggung jawab Anda untuk berbuah lebat bagi kemuliaannya. Yang mau berbuah lebat berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itulah kenapa berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Karena buah Anda lebat, orang mungkin ketukar. Tadi saya ceritanya sama Mistika, Anel, kenapa? Ada orang berkati saya, maksudnya keluarga mama saya dan bunda, tiba-tiba kirim gereja, isinya ada beberapa macam, nggak ada namanya. Loh, sekarang mulai ada. Kalau dulu zaman surat kaleng, sekarang zamannya hadiah kaleng ternyata ya. Tapi saya pikir, loh berarti Anda mulai belajar loh. Berarti Anda tuh mulai belajar, tidak ingin nama Anda disebutkan. Dari tulisannya aku, dibut kuandel, Time New Romans 78 sampai ini. Kakanda. Tidak ada namanya? Enggak ada. Dalam arti gini, yo berarti mudeng. Yang juga katakan yes. Sudah selesai? Pulang? Belum saudara. Berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Oleh karena itu kalau Anda minta Tuhan kasih aku jabatan, kedudukan, jodoh. Siapa yang berdoa minta jodoh angkat tangan? Satu. Bener loh ya, salahmu dewi loh angkat tangan loh ya. Cuman satu. Saudara, Anda tahu nggak bedanya single sama jomblo? Kalau single itu keputusan Pak. Coba Anda tanya sama suster-suster yang ada di Katolik. Dia akan membenarkan kalau Anda ngomong gini, sus, kok mau toh jadi suster jomblo? Langsung Anda diedit. Loh sengina loh Pak, sebentar loh Pak. Kami ini bukan nggak laku. Kami ini memutuskan untuk single Pak. Paham sekarang? Kalau jomblo, nasib saudara. Nasibmu dewe. Kenapa Anda jomblo? Kalau Anda nggak ada keputusan untuk jadi single, berarti kan Anda pengen dapat jodoh, ya tak ya? Betul ya? Nah itu Anda akan diberi, nggak akan tertukar. Yang setuju katakan yes. Nah, berarti jomblo ini sing akeh. Termasuk kematian dan kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan yang mengangkat orang, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan dia, saudara. Tapi kalau Anda nggak tahu kehendak dia, Anda buat Roh Kudus Anda itu sangat sedih melihat Anda. Kalau sampai dia punya keputusan,
ya sudahlah, tak turunkan. Kalau Tuhan yang menurunkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan, walaupun Anda berusaha sangat keras, saudara. Mari kita baca Mazmur 75 ayat 6-7, baca yang keras. Mazmur 75 ayat 6-7, baca yang keras. Saya hanya mengingatkan saja, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, terus jangan berbicara dengan bertegang leher, terus sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Berikutnya, tetapi Allah adalah apa, saudara? Hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Saudara, kedudukan atau promosi orang itu bukan dari timur, barat, laut, gunung, bukan dari tempat lain. Banyak orang menempuh segala cara untuk membuat dirinya berbeda, menonjol, dikenal, dihargai dengan setengah mati. Orang kalau melakukan itu yang saya katakan ambisi, saudara. Minggu lalu ibadah sore saya cerita ambisi itu berasal dari bahasa Latin ambitio. Dalam bahasa Inggris ambition artinya hasrat. Itu cuman keinginan, cuman hasrat yang besar untuk orang pengen punya kekuasaan, punya kehormatan, punya kemasyhuran, sehingga apa saja yang memberikan orang itu jadi unggul, jadi istimewa, keinginannya untuk dibedakan sama orang lain, itu yang namanya ambisi. Salah enggak? Ya kalau untuk memajukan diri Anda enggak salah. Tapi cara asal jalan yang ditempuh itu yang harus sesuai dengan Tuhan, saudara. Mewujudkan ambisi itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran, saudara. Kalau ambisi untuk meninggikan diri Anda dan saya, mencari kedudukan, promosi dan segala macam, cari kehormatan, pujian, berarti kan baik-baik. Itu perbuatan yang dicela oleh Tuhan. Karena enggak ada buahnya, saudara. Itulah kenapa sebagai orang percaya, terlebih lagi bagi Anda dan saya yang sudah ada di tempat ini, di-upgrade Tuhan. Untuk kita tahu prinsip berkat hari ini, kita tidak diperkenankan mencari kedudukan dan hormat bagi diri kita sendiri. Yang setuju katakan yes. Karena itu yang dilakukan oleh dunia, saudara. Kita percaya sepenuhnya Tuhan yang berkuasa meninggikan dan merendahkan orang. Ya wis, berdoa, kerja, rendahkan hatimu, sembah Dia, jadi berkat buat orang lain. Beres. Yang mau katakan amin. Saudara, itulah kenapa Ulangan 28 ayat 1-2, coba dibuka. Ulangan 28 ayat 1-2. Dikatakan apa? Baca yang keras. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat itu yang cuman lewat banyak. Jadi bagian kita belum tentu, saudara. Itulah kenapa kalau Anda melihat orang punya rumah banyak, ada kolam renangnya, coba tanya sama sapamnya. Yang punya rumah kesini setahun berapa kali? Coba tanya. Wah, sudah 6 bulan Pak enggak kesini, di luar negeri. Loh lah terus? Ya enggak tahu Pak, saya cuma suruh jaga supaya aman. Saudara, kalau Anda tahu prinsip berkat, Anda akan, berkat itu akan datang. Ngomong kiri kanannya, segala berkat akan datang kepada kita. Jadi bagian kita. Berikutnya dibaca yang keras, jika kita mendengarkan
suara Tuhan Allah kita. Prinsip berkat adalah Anda mendengarkan suara firman Tuhan dan Anda melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada Anda pada hari ini. Saudara, untuk itulah ada bahasa Inggris, don't pick up what God told you to put down. Jangan ngangkat beban yang Allah ngomong apa? Letakkan. Nak. Berat. Anda ngangkat beban yang Allahnya ngomong, itu ngapain dia angkat-angkat? Bu Minarni pernah mencontohkan kepada Anda, atau belum saya lupa, pakai tas ransel, diisi aqua 1,5 liter, 5 di belakang. Terus Anda jalan. Berat gak kira-kira? Berat. Ayo merendahkan diri kita, berlutut bawa ransel, isinya 1,5 liter, 5 botol gede. Ayo berlutut buat Tuhan. Berat gak saudara? Berat. Padahal Tuhan gak nyuruh kita ngangkat. Itu namanya beban palsu saudara. Itulah kenapa sangat banyak orang yang ternyata mengalami penderitaan karena kesalahannya dia sendiri saudara. Mari kita lihat ada 3 perintah Tuhan untuk menerima berkat Tuhan berdasarkan Mazmur 133. Ada berapa saudara? 3 apa? Perintah. Ingat baik-baik, ini bukan himbauan. Bukan gini, ya nek nganggur didengarkan ya, kalau enggak nganggur ya enggak apa-apa, dilakukan boleh, jadi sunnah, enggak dilakukan juga enggak apa-apa. Ya, enggak saudara. Ada 3 perintah dari Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan berdasarkan Mazmur 133. Yang pertama, baca yang keras. 2, 3, di mana ada kerukunan dan kesatuan, apa saudara? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Masa Pak? Buka Mazmur 133. Dimulai dari ayat yang pertama dan langsung lompat ayat yang ketiga, saudara. Mazmur 133 ayat yang pertama dan selanjutnya kita langsung lompat ayat yang ketiga, dikatakan apa? Yang keras 2, 3. Sungguh nyanyian, judulnya nyanyian Syairah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apa saudara? Apabila saudara-saudara diam apa? Bersama dengan rukun. Yang ketiga, sebab kesana seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, saudara. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, ini ada sesuatu yang sulit. Karena kalau jumlahnya komunitas lebih dari 1 keluarga, suruh rukun, ini sulit saudara. Berapa kali orang gak ke gereja, yang coba kami datangi, coba kami telepon, Anda telepon, orangnya menghindar. Kita juga bingung, ini janjiannya kenapa? Dulu pernah saudara, saya pernah sharing dengan seorang, orang yang sudah pindah gereja. Saya tuh kalau ke gereja, baru mau keluar dari mobil, saya gak damai sejahtera Pak. Loh kenapa? Karena saya enggak cocok sama si X. Begitu saya tahu mobilnya si X ada di gereja Pak, saya enggak jadi turun. Bayangin coba. Aneh kan? Kalau ada masalah, dikatakan di Mazmur, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara apa saudara? Diam bersama dengan rukun. Kalau ada masalah diselesaikan, diam bersama, jangan saling menyalahkan, saudara. Banyak orang percaya ternyata mengalami penderitaan dalam hidupnya seperti ngangkat beban yang berat karena kesalahan dia sendiri. Entah itu sakit hati sama orang lain, sakit jasmaninya, patah semangat, banyak
Kalau Anda batas semangat, Anda cuma diam saja, tidak bersama dengan yang lain, Anda nggak akan sembuh, saudara. Nggak akan. Kalau Anda tahu Anda ini sakit jasmaninya, Anda butuh didoakan orang lain. Anda patah semangat, Anda harus kumpul dengan orang-orang yang bisa menyemangati Anda dan saya. Itulah kenapa jelas saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itulah kenapa beban disebut beban palsu, padahal Tuhan menjanjikan kehidupan yang berkemenangan atas kita. Kalau kita tuh ngikuti aja, saudara. Kalau kita tuh taat. Matius 11 ayat 28 sampai 30 ngomong apa? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ngomong apa, saudara? Marilah. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus pikulah kuk yang kupasang. Iki gretakno. Ilo, tak kasih kuknya saya, kata Tuhan. Dan apa saudara? Belajar. Orang yang berbeban berat kenapa harus rukun dan bersatu kepada orang lain? Karena kita mesti belajar. Bukan tambah menghilang. Anda mau pindah gereja sampai kapanpun, kalau Anda ketemu namanya manusia, Anda pasti ada nggak cocoknya. Tapi tenang saja, saudara. Itu bukan beban yang harus kita pikul, ngapain? Itu kenapa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan apa saudara? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Biarkan Tuhan menyembuhkan jiwa Anda dan saya. Anda hidup dengan rukun dan bersatu. Jangan sampai menggurah di jiwa, saudara. Ngapain? Amin. Mari kita ngambil keputusan yang bulat dan kuat, saudara. Untuk menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Kalau Tuhan sampai ngomong alangkah baiknya, karena Tuhan itu sudah melakukan kebaikan, lah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesenalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, Anda perlu menjalani kehidupan yang lepas dari semua kebencian, lepas dari semua dendam, lepas dari semua kemarahan, lepas dari semua kepahitan. Anda butuh Roh Kudus untuk hidup rukun dan damai dengan semua orang, saudara. Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Kasih Allah itulah yang menyebabkan Anda bisa hidup dalam kerukunan dan kesatuan. Itulah kenapa saya selalu diajari oleh ayah saya, Opa John, kepala senior kita semuanya. Kalau kamu tidak tahu salahmu apa, yang penting beresi sama Tuhan. Yang kedua, kamu hadap orangnya. Kalau tidak mau ditemui menghindar, minimal kamu WA atau telepon. Kamu ngomong, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Selesai. Kamu plong. Soal dia nggak mau maafkan kamu itu urusan dia. Tapi bebannya kan ditinggalkan, saudara. Ditanggalkan, rendah hati, menanggalkan, saudara. Punya keputusan yang bulat dan kuat. Itu Tuhan yang segala-galanya dalam hidup Anda dan saya. Yang juga katakan, yes, saudara. Kata kuncinya adalah, mari kita buka di Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Baca yang keras 2-3. Dan mendukakan Roh Kudus Allah. Terus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terus segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah simpan. Hendaklah apa, saudara? Dibuang dari antaramu. Ngomong, buang. Tangannya gini, buang. Wis tidak ada kegeraman, kepahitan, kemarahan, buang semuanya. Pertikaian, fitnah, ngomong kiri kanannya, wis tak buang.
Terus tanya, kesalahanku dulu apa? Ngomong, wes lali. Terus tak buang. Ngomong balik, ya kesalahanku masih bukan kan enggak? Ya hampir, kurang dikit aja. Halah apa saudara? Buat apa? Terus berikutnya apa? Apa lagi? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingat loh ya, saudara. Kenapa ada 3 perintah Tuhan untuk menerima berkat Tuhan berdasarkan Mazmur 133. Yang pertama, di mana ada kerukunan dan kesatuan, kenalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Kata kuncinya adalah janganlah Anda dan saya mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan Anda dan saya menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus berduka di mana ada segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Segala kejahatan, buang. Gak usah mikiri jahat, saudara. Gak usah dibales. Amin. Sebaliknya Roh Kudus akan bekerja, apa saudara baca yang keras? Untuk memberkati dan memberi kehidupan di mana ada kerukunan dan kesatuan. Anda perlu melibatkan Roh Kudus. Anda melibatkan Roh Kudus dengan membangun lifestyle yang suka berdoa, suka memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saya tanya, apa sulitnya? Yang sulit kan manusianya, saudara. Egonya kita. Sulit banget untuk terima berkat loh, sulitnya sama mati. Terlalu sombong, terlalu ego, saudara. Saudara, kepahitan itu adalah racun dan kutuk yang mematikan. Jika benih itu jatuh ke tanah, yang tanah itu mengandung racun, benih itu tidak lama pasti mati. Anda mau nabur banyak buat Tuhan, tapi Anda masih punya kepahitan, kegeraman, kemarahan, kejahatan. Maaf loh saudara, yang lain menuai. Hatinya bersih, datang ke gereja dengan ringan, senyum, gak ada beban, padahal masalahnya banyak. Tapi ada orang-orang yang rasanya berat, yang lain terima masalah sama-sama besarnya, tapi mereka bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi ada beberapa orang memutuskan, orang gereja-gerejuan, saya kasihan dengan tipe orang kayak gitu, saudara. Kalau benih itu jatuh ke tanah yang beracun, yang ngasih racunnya siapa? Tuhan atau Anda? Anda sendiri, Tuhan. Benih itu akan mati. Perkataan Anda adalah benih bagi hati Anda. Maka jangan suka ngomongkan sesuatu yang enggak betul, enggak perlu, saudara. Saudara, kemarin saya diberi kabar, nanti saat Indonesia ceria, PMI akan bisa melayani kita. Dari jam 11 betul ya sampai jam 2. Nanti pasti Anda akan melihat orang-orang yang kemari mendonorkan darahnya buat orang-orang membutuhkan, termasuk Anda dan saya. Anda jangan kaget kalau melihat saya tidak didonor, tidak mendonorkan darah. Wong awake lemu kaya ngono ora gelem donor. Kalau saya donor saudara, nanti yang terima darah saya kasihan saudara. Walaupun saya sudah sembuh, tapi darah saya sudah pernah terinfeksi virus hepatitis C. Jadi selamanya seumur hidup saya tidak boleh donor darah, saudara. Itu saya ngomong belak-belakan. Kalau Anda di tempat ini ada yang virus darah, lebih baik jujur di depan. Karena semua dites. Sebelum didonorkan, semua dites, ketahuan. Daripada Anda, loh enggak boleh, ternyata Anda ada penyakit darah. Lah kan tewas Anda tengsin toh ya. Kan lebih baik saya ngaku saya dari hepatitis C dulu, sekarang udah sembuh, tapi kan ada infeksi kan enggak boleh mendonor darah, harus dipesani sama dokter jauh-jauh hari.
Dan Anda lihat saat Indonesia Ceria nanti bulan Januari, nanti Anda tunggu kabar dari Pak Doni, akan ada UMKM, pasar UMKM bagi Anda Demat GBI Lantera yang mau buka lapak di depan silahkan, tapi kan harus daftar dulu sama Pak Doni untuk dikoordinasi. Gak usah bingung saudara, yang penting itu niat hatinya kita mau sesuatu yang memeriahkan, betul ya? Betul kan? Oh kita jual juga bukan nyari cuan yang banyak kan ya bukan. Sapu tangan ini, bekas keringatnya Pak Gembala 100 juta mau enggak? Oh, kita ini kan untuk bantu UMKM supaya perekonomian Anda itu hidup semua, yang setuju katakan yes. Amin saudara? Mau dibantu? Mau? Enggak mau ya enggak apa-apa saudara. Pak, ada 200 orang lebih datang Pak ya dari jam 11 sampai jam 2. Loh iya. Boleh enggak Pak? Saya jual es madu. Lah ya boleh, wong saya pasti beli saudara. ST. Sekarang ST kan udah rame sampai jentrek merek ST 3.000-an. Ya enggak apa-apa. Tapi kan bilang sama Pak Doni biar dikoordinasi. Engkau jangan sampai ST kabeh. Aduh. Pak Gembala saya enggak dibeliin. Sebelahnya, saya Pak Gembala, saya diabetes aku Pak. Susu ngene iki 1.000 balikin dhewe masih ditok esnya. Anda mau jual apa bilang dulu supaya tidak sama semua Saudara. Do you understand? Yang kedua Saudara, perintah Tuhan sesuai dengan Mazmur 133. Baca ayat dulu, Mazmur 133 ayat 2 Bang, ngomong apa? Mazmur 133 ayat 2, seperti Mazmur 133 ayat 2 ngomong apa? Seperti minyak yang baik, apa Saudara, minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, minyak yang baik itu artinya adalah lambang dari Roh Kudus yang membawa segala berkat dan kehidupan. Itu loh minyak yang baik. Nanti akhir tahun Anda akan dibagi minyak urapan. Anda akan didoakan satu persatu. Itu minyak yang baik, lambang dari Roh Kudus yang membawa segala berkat dan kehidupan sebelum masuk 2024. Siapkan hati dari sekarang. Bukan dari sekarang saja, sebenarnya dari awal tahun yang lalu. Minyak yang baik itu meleleh dari kepala turun ke janggut Harun. Dari kepala turun ke janggut itu melambangkan otoritas, melambangkan imam, Saudara. Lalu ke leher jubahnya yaitu umat Tuhan. Iman dan rasa hormat itu akan diberikan, ini perhatikan bagi Anda semua di tempat ini ya. Iman dan rasa hormat itu diberikan kepada wakil otoritas Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, saya ke tempat Bu Vera itu kapan ya, lupa saya. 2 minggu yang lalu ya. Waktu saya memberkati tempatnya Bu Vera, saya ngomong ke Jason, kamu tak kasih tahu, kita itu punya iman dan rasa hormat kepada wakil otoritas Tuhan. Yang pertama, kalau Anda sudah rukun, sudah segala macam, gak ada beban yang gak perlu. Yang kedua ini penting. Wakil otoritas Tuhan yang pertama adalah orang tua, Saudara. Siapa di tempat ini yang pernah kepahitan sama orang tuanya, angkat tangan? Ada? Loh, saya aja angkat tangan, saya pernah loh, Saudara. Saya nih dulu pernah mau mati, Saudara, dibuanting opajon, jago yudo, dueng. Dikai perutnya, dup, sampai biru. Wes, langsung nenek saya, kamu nih gila. Loh, kayak kalau sama opajon nek tarung, bukan, jangan gitu. Orang gebuk-gebukan, Saudara. Wong saya karateka Pak John juga iya kok. Ora ono jawil-jawilan, ora ono. Balang-balangan iya, ruyung barang, coba bayangke. Aku iki pendosa, Saudara. Karena pahit, hidupku tuh penuh dengan kepahitan. Tapi kan saya memutuskan untuk iman dan hormat kepada wakil otoritas Tuhan, orang tuamu. Wah,
Saya bersujud saudara sama Opa John. Pengampunan datang, gak cuma dari Opa John dan Mama Irma. Dari Tuhan kepada diri saya sendiri saudara. Jangan main-main. Walaupun orang tuamu tuh jengkelin banget. Itu karena miskomunikasi saja. Amin. Anda jangan ngomong baik-baik. Mama, papa ampuni aku. Aku mungkin salah tangkap. Tapi aku sakit hati sama perkataan papa yang kayak gini. Sama perlakuan mama kayak gini. Ampuni aku kalau nakal. Anda jangan nyalakan Opa John saudara. Kalau Anda nggak percaya, Anda jadilah orang tua saya. Anda mutah geteh saudara. Nakal. Yo pasti ngamuk Opa Johnnya, saya nakal saudara. Opa John juga ngomong, Dedi minta maaf. Dedi itu merasa gagal didik kamu. Kamu orangnya keras, omongannya rusak, berani sama orang tua, guru kamu berani. Di jalan koyok gali, anak pendeta, anak sopo ora jelas kowe iki. Siapa di tempat ini anak pendeta, angkat tangan. Loh, ibu kan anak pendeta toh? Tapi tidak nakal ibu ya? Alhamdulillah. Yang pertama orang tua. Yang kedua, pemimpin rohani Anda. Loh, kenapa Pak pemimpin rohani juga? Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, guru. Kenapa Pak? Ya karena kalau kita ada kelas sama orang tua, Anda butuh penengah. Ngomong kiri kanannya, butuh penengah. Ora iso Pak. Bapakku karate dan 3, kan? Aku dan 10, kan? Waduh. Butuh penengah. Siapa penengahnya? Tukang becak ning ngarepan ngawur we. Pemimpin tengahnya itu adalah pemimpin rohani atau guru atau siapa lagi Saudara? Pemerintah. Masa Anda sampai tekan pemerintah ngundang lurah, camat, RT, RW lah opo? Ngapain dari itu menengahkan masalah buat apa? Pak, saya minta waktu, Pak. Wingi aku gebuk-gebukan be bapakku. Saya berapa kali? Tolong ditengahi. Iki lho anakku gebukan be bapake. Oh iya, ya wis tak tengahi, aku tak nggo saksisan wis. Saudara, iman dan rasa hormat kepada wakil otoritas Tuhan. Sebutkan yang pertama siapa? Orang tua. Yang kedua, para pemimpin rohani. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, mereka ini adalah kunci untuk menerima segala berkat. Perhatikan, dan kehidupan dari Allah. Itulah kenapa perintah yang kedua, berkat itu akan masuk kepada Anda sesuai Mazmur 133. Di mana ada iman dan rasa hormat. Apa saudara? Yang kedua, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Amin saudara? Amin. Siapa yang pulang mau mengadakan pemberesan? Bagi Anda yang selama ini Anda tahu, aku iki kurang ajar ambil wakil otoritas Tuhan di dunia. Beresi saudara. Bukan untuk minta sesuatu yang berat. Just say, I'm sorry. Guru agama saya sudah punya anak Brandon agak besar. Saya WA Karangturi. Saya mau tahu alamatnya Pak, ini guru agama Katolik, saya dulu kan Katolik, sekeluarga Katolik. Di mana ya? Oh baik Pak Gustaf. Saya mau berkunjung. Karena dia menyelamatkan hidup saya, saudara. Saya datang, dia senyum. Kenapa Gustaf? Nangis saya. Pak, saya salah. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Setelah saya bertobat, saya sadar berkatmu terhalang karena Anda sendiri, saudara. Baca Matius 13 ayat 57 sampai 58 ngomong apa? Matius 13 ayat 57 sampai 58. Baca yang keras 2-3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia ini besar saudara. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri
dan di rumahnya. Kalau Anda dekat sama orang tuamu, Anda dekat sama gurumu, Anda dekat sama pemimpin rohanimu, bukan karena apa-apa, karena memang kita keluarga. Anda ketemu sama orang tua kan karena keluarga. Tapi kalau Anda ngelunjak, saudara, Anda nggak bisa respect. Yesus aja ditolak. Ayat 58 baca yang keras. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Baca yang keras berikutnya. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kadang kita merasa sudah kenal dekat, tahu banyak, menyebabkan Anda punya rasa kurang hormat. Anda tidak punya lagi sikap saling menghargai karena merasa kenal dekat. Saudara, ketika kita tidak menunjukkan rasa hormat dan sikap saling menghargai kepada wakil otoritas Tuhan. Tadi 4, apa aja? Baca yang keras tadi siapa? Apa aja? Orang tua, pemimpin rohani, pemerintah, guru, kita akan kehilangan berkat yang telah disediakan Tuhan melalui mereka. Rasa hormat terhadap wakil otoritas Tuhan itu bisa lahir dari kelemah lembutan dan kerendahan hati, saudara. Rasa hormat itu ungkapan dari iman. Di mana ada rasa hormat, kesenalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Saudara, saya tahu prinsip berkat tidak mungkin habis dalam waktu sekejap. Tapi Tuhan mempersiapkan Anda dan saya sebelum menjelang Natal, sampai Natal nanti Anda belajar. Kalau Anda memang butuh orang-orang yang mau dalam hidupnya berat terus, rasanya temanku kalau udah ngerti kira bakal iso keluar. Bahasa kerennya, manusia wis turun tangan ngadepi dia. Kalau Tuhan tidak turun tangan, tidak ada kehidupan, nah itu diajak, saudara. Di mana ada iman dan rasa hormat, kesalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Pagi ini akan ada kesaksian. Saya persilakan untuk Mistika mengundang Bu Dies, betul ya? Betul ya? Silakan Bu Dies, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom. Shalom. Terima kasih buat waktunya. Sebenarnya ini dadakan 2 hari yang lalu Mistika hubungi saya punya mujizat apa di dalam hidup saya begitu ya. Saya bilang setiap hari itu mujizat buat saya karena saya hidup karena kemurahan Tuhan gitu ya. Jadi 7 tahun yang lalu waktu itu kondisi ekonomi keluarga kami itu sangat-sangat berat gitu ya. Suami saya kerja sendiri waktu 7 tahun yang lalu itu agen asuransi dan sebagian besar nasabahnya itu lapse. Jadi kita nggak ada penghasilan gitu. Nah suatu ketika ada seseorang yang ngomong ke saya gitu, Mbak mau enggak jualan organik gitu ya. Waktu itu karena tidak ada modal sama sekali kan, karena penghasilan itu turun drastis gitu ya, yang biasanya cukup gitu ini minus gitu. Terus dia paksa saya dikenalkan dengan seorang petani organik dan ambil keputusan, akhirnya saya berani mencoba untuk jualan sayuran organik. Nah waktu itu tahun 2013 kami itu juga sebelumnya sudah pernah berusaha di bidang organik juga dengan beda petani. Nah pikiran kita itu kan kalau misalnya dapat sesuatu yang baru dan dulu pernah dilakukan, pasti pikir kita lebih mudah. Ternyata enggak juga gitu ya. Sampai akhirnya saya hubungi customer saya yang lama, itu tidak ada yang beli sama sekali. Sampai suatu ketika Tuhan tolong saya kirimkan seorang ahli naturopati yang waktu itu datang ke Semarang. Dia punya beberapa pasien di Semarang gitu. Beliau kasih ke saya pasien-pasiennya dia, karena kan kalau orang-orang yang autoimun, orang-orang yang kanker itu kan
kalau dengan pengobatan naturopati itu kan biasanya dengan sayuran mentah, dengan jus gitu kan, butuh sesuatu yang organik gitu ya. Nah mulai dari situ saya mulai berbisnis organik. Nah sampai suatu ketika tuh saya tanya ke Tuhan gitu, Tuhan kok kasih ide, saya dikasih hikmat Tuhan untuk bikin logo gitu. Nah logonya itu buah zaitun dan daunnya yang muda gitu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok aku kok dikasih logonya seperti ini, maksudnya apa? Dan namanya itu unik gitu ya, namanya itu ijo organik gitu, ijo organik. Maksudnya apa Tuhan dengan ijo dan dengan logo buah zaitun dan daunnya yang muda? Nah saya dapat jawaban dari Tuhan itu di Mazmur 52 ayat 10. Di situ dikatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Saya amini. Dan waktu itu saya pertama kali ketemu Pak Gustaf di acara G2000. Pak Gustaf tanya ke saya gitu ya, Bu, bisnisnya apa gitu? Saya ibu rumah tangga yang bisnis organik Pak gitu. Ibu yakin akan berhasil? Dia mengatakan seperti itu. Wah dengan yakin saya bilang ya pasti berhasil, saya bilang seperti itu. Tetapi pada kenyataannya up and down ya bisnis itu, dan terutama akhir-akhir ini kalau pandemi yang lalu omset saya meningkat 3 kali lipatnya dari yang biasanya gitu ya. Ini tahun ini mulai masuk bulan kemarau, masuk musim kemarau itu negara kita terutama di daerah Jawa Tengah ini kan kena El Nino, jadi kan kemaraunya panjang gitu, dan itu benar-benar menghantam kondisi para petani yang produksi sayuran. Itu omset tuh langsung turun banyak gitu ya. Kalau dulu naik 3 kali lipat, sekarang itu bisa turun banyak banget gitu. Nah sampai suatu ketika suami saya tuh mengeluh, padahal dia tuh biasanya nggak pernah mengeluh gitu ya. Dia bilang, aduh urep kok ngeden koyok ngene ya, dia bilang seperti itu. Nah tapi dia bilang, kalau saya lihat orang-orang di sekitar saya itu kok kondisinya jauh lebih buruk dari saya. Nah tapi waktu saya dengar suami saya ngeluh itu, di dalam hati saya tuh muncul suatu pujian. Mas David bisa bantu saya. Anugerahmu, Bapak Ibu tahu lagu ini? Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Benar, itu setiap hari saya diingatkan Tuhan bahwa hidup saya itu anugerah Tuhan, itu bukan milik saya. Bisnis saya, uang saya, anak-anak saya, kehidupan saya itu bukan milik saya, itu karena anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan bahwa hidup saya itu adalah anugerah, saya nangis. Memang benar Tuhan, ini anugerah, saya tidak pantas sebenarnya hidup saya itu Tuhan pelihara dengan luar biasa. Tapi ketika saya menghadapi banyak kesulitan, banyak kebutuhan, Tuhan itu tidak tinggal diam gitu ya.
setiap kali saya butuh, tahu-tahu kami ada beberapa suplai ke rumah makan gitu ya. Ada restoran itu yang biasanya kami ngirim barang ke mereka itu sekitar 30 kilo. 60 kilo itu maksimalnya seperti itu. Tahu-tahu dalam 1 minggu itu ownernya kontak saya, Bu, bisa dikirimin enggak kentang ungu 80 kilo dibagi dalam seminggu itu bisa dikirim 2 kali. Puji Tuhan, ketika kami butuh sesuatu, anak saya minta inilah, anak saya minta itulah, tiba-tiba ada yang pesen minta dikirimin ya jus buat alpukat, jus alpukat buat jusnya 20 kilo, beras merahnya 20 kilo, ininya seberapa puluh kilo. Puji Tuhan, di satu sisi mungkin pintunya tertutup, tapi di sisi lain Tuhan tuh bukakan pintu yang baru. Dan Tuhan ajari saya melalui bisnis ini tentang integriti, tentang integritas. Yang kedua, Tuhan ajari saya untuk peka, karena kami kerjanya kan online Bapak Ibu. Jadi bahasanya itu bahasa WA, bahasa chat ya, bukan istilahnya orang Jawa itu adu Arab. Kalau adu Arab saya ketemu Bu Minarni, saya presentasi, saya ngerti beliaunya bahasa tubuhnya seperti apa, ya raut wajahnya seperti apa, mimiknya. Tapi kalau online itu kan bahasanya bahasa chat gitu ya. Jadi saya diajari Tuhan untuk peka. Kalau saya WA seperti ini, customer saya responnya seperti ini, kira-kira saya harus seperti apa. Belum lagi saya juga diajari Tuhan untuk belajar rendah hati. Karena kebanyakan customer saya itu kan menengah ke atas gitu ya. Jadi kadang ada beberapa ya orang yang baik banget gitu ya. Mereka menghargai kami sebagai supplier mereka, sebagai penyedia kebutuhan makanan mereka sehari-hari. Tapi ada juga yang nyelkit gitu, yang tidak menyenangkan, tidak menghargai sama sekali. Lah itu kalau saya tidak belajar untuk rendah hati ya, jadinya saya akan jadi kepahitan. Nah, satu lagi Tuhan ajari saya untuk bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu meskipun itu tidak baik, itu ternyata mendatangkan kebaikan buat diri kita. Nah, suatu ketika saya itu dapat pesanan kue gitu, jadi saya itu biasanya ngesup kue ke kakak ipar saya, tapi bahannya dari saya gitu ya. Saya pesen minyak kelapa, karena bahannya itu minyak kelapa, ada banyak 10 liter. Nah, sudah datangnya telat ya, minyak kelapanya begitu datang tuh tengek semua, jadi kan nggak bisa dipakai. Nah, saya bingung, ini kalau mau dibuang kan sayang, minyak kelapa kan ya lumayan mahal gitu ya, mahal kalau nggak dipakai ya jadinya duitnya mangkrak gitu, modalnya tertunda di situ. Tapi kalau mau dibuang ya eman-eman. Suatu ketika saya itu buka grup, di grup Ekoenzim Nusantara, di situ diajari cara bikin sabun gitu. Secara spontan tuh saya ikut. Nah, jadinya sekarang saya coba bikin sabun padat itu dari minyak yang tadi tidak bisa saya pakai gitu. Nah, ketika saya mulai bikin sabun-sabun itu, saya cobakan ke beberapa teman, ada beberapa teman di gereja, ada beberapa teman yang di komunitas, mereka bilang sabunnya enak, mbok kamu produksi. Jadi sesuatu yang kita pikir tidak menyenangkan, itu petaka buat kita, ternyata itu bisa jadi berkat buat kita. Nah, berikutnya Tuhan juga ingatkan saya, tadi malam Tuhan ingatkan saya, setelah ini lakukan lompatan, bukan giant leap, bukan quantum leap, bukan. Lah tapi apa Tuhan? Tuhan bilang,
do action in leap of faith. Lompatan iman. Lompatan iman itu seperti apa, saya tanya. Yang pertama Tuhan katakan kepada saya untuk serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Kalau kamu hidup di masa lalu, kamu akan menyesal. Kalau kamu hidup di masa yang akan datang, kamu akan khawatir. Tetapi hidupmu adalah hidup hari ini. Hidupi apa yang kamu hidupi hari ini. Kamu hidup saat ini. Jadi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab aku yang memelihara kamu. Nah, untuk detailnya ternyata hari ini Pak Gembala sudah jelaskan panjang lebar ketika kita mau menerima berkat Tuhan. Libatkan Roh Kudus, taat, hormat, dan sebagainya. Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan mau mengangkat kita lebih lagi, Tuhan izinkan kita melalui banyak penderitaan itu, tapi tidak membawa kita kepada kepunahan gitu ya, kepada hal yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan mau ajari kita supaya kita menjadi kuat dan bisa mengatasi banyak hal bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang supranatural bersama dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya saya mau nyanyikan satu lagu tadi, Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi
Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit diri sama-sama, saudara. Kita sadar bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya nothing. Upaya manusia itu terbatas, saudara. Tapi Anda harus paham semua yang lahir dari Allah. Kalau Anda tuh ikuti apa yang Roh Kudus katakan, yang dilahirkan dari Allah, semua yang dilahirkan dari Allah, perhatikan baik-baik, selalu mengalahkan dunia. Yang paham katakan amin. Itulah kenapa kemenangan yang mengalahkan dunia itu selalu lahir dari Allah. Jangan main-main dengan iman saudara dan saya. Kalau Tuhan ngomong lakukan ini, nak, lakukan, saudara. Kalau Tuhan sampai hari ini masih mau bicara, ngasih guidance dengan jelas, jangan pernah Anda kehilangan satu-satunya dalam hidup Anda, yaitu kasih Allah, saudara. Tutup pagi ini dengan kita doa Bapa kami. Mari kita doa yang keras. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan iman kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar. Kita akan melihat pengumuman. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey. Everybody make some noise for Natalie Ruiz. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas.
Puji nama Tuhan, seberapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan dan kesaksian pagi hari ini. Haleluya. Indahnya berjalan bersama Tuhan saudara ya. Kita akan meraih kemenangan demi kemenangan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya menyambut saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Lantera. Adakah? Mungkin bisa angkat tangan saudara atau berdiri sejenak. Ya, selamat datang. Ada kakak-kakak yang di belakang. Selamat bergabung. Kita menunggu kedatangan untuk beribadah bersama-sama minggu depan. Oke Bapak Ibu, kita akan membaca pengakuan iman di minggu kedua. Untuk minggu depan selama 2 kali ibadah Anda akan dilayani oleh Pak Andrian dan Ibu Dini. Kita akan bertemu 2 minggu lagi. Kenapa Pak? Minggu depan saya menemani Valen anak kami dan Melvin, ada kejuaraan daerah karate saudara di Lamper situ, dan saya juga ikut kejuaraan daerah. Wah, Bapak ikut karate loh ya, tapi lomba kata saudara, bukan lomba gebuk-gebukan. Lomba-lomba gebukan nanti Tuhan Yesus marah saudara ya. Amin saudara. Bantu doa saja, siapa tahu menang ya kan. Nanti kalau menang kita makan sama-sama bakso sawarga saudara ya. Mari kita angkat kedua tangan kita baca pengakuan iman GBI yang versi ringkas. Kita mulai dengan kata-kata aku percaya. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Angkat tangan kita, Anda juga bisa melalui transfer ataupun QR Code, Anda tinggal angkat tangan saja. Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami mau mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami. Apapun Tuhan yang kau gerakan, baik untuk pembangunan, diakonia, Lantera berbagi, G1000, apapun Tuhan. Karena kami tahu yang daripadamu, kami selalu mau melakukannya dengan taat dan penuh ucapan syukur. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, jadi persembahan yang hidup dan berkenan. Kami tahu kami akan menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Kami menyiapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, menantikan tahun 2024, tahun multiplikasi, tahun pelipat gandaan. Kami tahu apa yang kami tabur, kami menuai berlipat-lipat kali ganda. Mari kita angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kebenaran Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang siap menerima berkat Tuhan, kesembuhan, kelepasan daripadanya, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita.